akan mempresentasikan materi tentang penghargaan pegawai. Sebelum memulai ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pandikade Intan Anggreni Putri, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Pandikade Anggreni Putri, absen 11. Perkenalkan, nama saya Dekal Fauzia, nomor absen 5. Sebelum itu, izinkan saya untuk membahas topik-topik yang kita bahas. Yang pertama ada tujuan penghargaan, kriteria penilaian, contoh hukuman pegawai, tujuan hukuman pegawai, dan kriteria penilaian hukuman pegawai. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang Prime Plaza Hotel Sanur. Prime Plaza Hotel Sanur merupakan hotel berbintang 4 yang terletak sangat strategis di daerah Sanur. Hotel ini berdiri sejak 1950, kurang lebih sekitar 30 menit berkendara dari Bandara Igusti Ngurah Rai. Hotel ini menawarkan fasilitas yang baik untuk liburan maupun untuk berbisnis. Kemudian identitas pegawai yang kami wawancarai atas nama Gusti Nyoman Yudana sebagai koki di Prime Plaza Hotel Sanur. Yang pertama, pegawai ini mendapatkan penghargaan dikarenakan ia telah mengikuti partisipasi acara dan memiliki kinerja yang luar biasa. Yang kedua, penghargaan ini Bapak ini mendapatkan penghargaan dikarenakan ia sudah bekerja sama 20 tahun. Selanjutnya ada tujuan penghargaan pegawai. Yang pertama, meningkatkan motivasi pegawai. Yang kedua, mengapresiasi dedikasi keterampilan pegawai. Yang ketiga, meningkatkan inovasi pegawai. Yang keempat, meningkatkan produktivitas pegawai. Selanjutnya ada kriteria penilaian penghargaan. Yang pertama, kemampuan dalam menciptakan hidangan yang lezat dan menarik. Yang kedua, kreativitas dalam mengembangkan ilmu baru. Yang ketiga, kemampuan menguasai teknik masakan yang tepat. Yang keempat, kemampuan menerapkan standar kebersihan dan keamanan yang tinggi. Yang kelima, mampu berkontribusi dalam acara kuliner, kompetensi atau publikasi di media kuliner. Selanjutnya ada contoh hukuman pegawai. Yang pertama ada SP1, yaitu teguran tertulis yang diberikan oleh kepala bagian kepada pegawai yang bersangkutan dan bersifat intern. Yang kedua ada SP2, yaitu merupakan pelanggaran lanjutan SP1. SP2 mencakup tentang konsekuensi lebih lanjut jika perilaku tidak diperbaiki. Yang ketiga ada SP3, yaitu surat peringatan terakhir yang menunjukkan bahwa pelanggaran terus berlanjut meskipun telah diberi 2 peringatan sebelumnya. Selanjutnya ada kriteria hukuman pegawai. Yang pertama SP1, yaitu terlambat datang bekerja dan tanpa izin dari atasan. Yang kedua, tidak berada di tempat kerja pada saat jam kerja tanpa izin dari atasan. Yang ketiga, lalai untuk mengikuti instruksi sah dari atasan. Kemudian ada SP2, yang pertama mengganggu kepentingan tamu dan mengintip kamar tamu. Yang kedua, bermalas-malasan pada saat bertugas atau pada saat jam kerja. Kemudian yang ketiga, mencoret-coret pada dinding ataupun barang milik perusahaan. Selanjutnya ada SP3, yang pertama melakukan penipuan, pencurian, penggelapan dana pemilik perusahaan. Yang kedua, mabuk, menyalahgunakan obat-obatan terlarang di tempat kerja. Yang ketiga, membawa senjata tajam pada saat bekerja. Selanjutnya ada tujuan hukuman pegawai. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, hukuman diberikan untuk meningkatkan kinerja dan menghindari kesalahan pegawai. Yang ketiga, menjaga reputasi perusahaan. Yang keempat, melindungi keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Yang kelima, mengajarkan tanggung jawab kepada pegawai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.